saya temukan di dalam konten ini cara mensucikan diri kita itu tidak hanya dengan air, tapi juga dengan cara-cara lain yang sasarannya bukan fisik, bukan materi, bahwa yang namanya mensucikan diri itu tidak hanya dengan air. Karena pensucian ini berupa bukan materi, tapi kelakuan, perbuatan yang saya lakukan baik dengan mata, telinga, hidung, dan panca indera yang lain. Itu ternyata perlu juga dicuci. Disimbolkan dalam agama itu yang namanya berwudu, mensucikan daripada jiwa atau kelakuan itu yang itu. Sehingga kami menemukan ketenangan bahwa yang saya sucikan ini betul-betul suci, sesuai dengan apa yang hendak kami tuju, yaitu kesejatian hidup yang perlu suci, perlu bersih, sehingga bisa ketemu dengan yang maha suci. Keadaan di permulaan zaman pada saat spesies manusia purba pertama kali muncul di permukaan bumi ini, sama sekali belum ada hukum dan peraturan yang mengatur dan membatasi gerak dan tindakan mereka. Mereka semua boleh melakukan semua keinginannya tanpa ada larangan apapun. Demikian beberapa agama memberikan gambaran yang terang tentang keadaan awal munculnya spesies manusia, yang secara metafor sudah tergambar penuh sebagaimana keadaan manusia secara personal di awal kehidupannya sesudah dilahirkan dari induk semangnya. Jadi, secara sosial kolektif pada awal munculnya spesies manusia purba, tidak ada larangan dan pembatasan apapun, seolah-olah di masa-masa permulaan munculnya manusia sama sekali tidak ada yang disebut negatif. Semuanya halal, semuanya positif, semuanya serba diperbolehkan, dilakukan oleh spesies manusia manapun. Begitulah zaman permulaan kehidupan yang diceritakan dalam sejarah kemanusiaan sebagai zaman terang. Karena tidak ada kegelapan sama sekali, semuanya serba positif tanpa negatif sedikit pun. Zaman awal yang terang itu oleh agama Hindu disebut sebagai zaman Kertayuga atau zaman emas, yang akan diakhiri dengan zaman kegelapan atau Kaliyuga. Itu tergambar jelas sebagaimana dalam kehidupan manusia yang fana yang diawali dengan adanya kelahiran dan diakhiri dengan adanya kematian. Jadi semua yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian dan semua yang berawal akan berakhir. Sebagaimana dalam kehidupan manusia mulai dari kelahiran hingga kematiannya melewati 4 masa, mulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Sebagaimana dalam siklus perkembangan zaman dalam satu Mahayuga mengalami perubahan dalam 4 macam zaman, yaitu zaman Kertayuga, zaman Treta Yuga, zaman Dwapara Yuga, dan zaman Kaliyuga. Keadaan di zaman Kertayuga sebagai zaman permulaan dalam Catur Yuga, keempat siklus yuga, yang sedemikian rupa seringkali digambarkan sebagai lembu dharma yang berkaki 4. Seolah di zaman permulaan ini tidak ada hukum dan peraturan sama sekali, karena dianggap spesies manusia yang hidup di awal zaman ini sangat bermoral, tidak pernah melakukan keburukan apapun yang bisa merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Digambarkan di zaman Kertayuga, kesadaran umat manusia akan dharma sangat tinggi, budaya manusia sangat agung, kebenaran sangat dijunjung tinggi sebagai aturan hidup, hampir tidak ada kejahatan dan tindakan yang melanggar hukum. Begitulah metafori yang menggambarkan keadaan spesies manusia di awal kehidupan di zaman Kertayuga. Keadaan manusia di permulaan zaman yang digambarkan sedemikian rupa tidak ubahnya sebagaimana kehidupan manusia di awal kelahirannya, yaitu di masa kanak-kanaknya yang seluruh kebutuhan hidupnya serba dilayani oleh orang tuanya.
Zaman Kertayuga tidak jauh berbeda dengan masa kanak-kanak yang tidak banyak masalah. Zaman permulaan ini seringkali digambarkan sebagai zaman keemasan, karena di zaman ini belum ada hukum dan peraturan sosial. Karena belum dikenal adanya nilai-nilai dualitas yang bersumber dari pikiran manusia. Semua manusia bisa melakukan apa yang diinginkannya. Yang keinginannya memang masih sangat terbatas, sebagaimana keinginan manusia pada masa bayi hingga masa kanak-kanaknya yang masih sangat terbatas. 4 siklus perubahan yang terjadi dalam satu Mahayuga hanya terkait dengan persoalan jiwa dan pertumbuhannya bagi makhluk hidup yang berkesadaran yang bersifat metafisik. Jadi Mahayuga berbicara tentang 4 masa dalam kehidupan manusia dan 4 zaman yang dilalui oleh kehidupan manusia di dalam satu peradaban yang terus memperbaharui dirinya secara sosial alami. Walaupun perubahan yang terjadi itu di alam material itu non-metafisik, tetapi memberikan dampak pada kesadaran dan sistem mentalitas spesies manusia ini. Begitulah kehidupan manusia di masa-masa pertama kali munculnya, semasih di zaman Kertayuga, di mana dalam kehidupannya tidak ada kesulitan dan tidak perlu berupaya apa-apa karena semua kebutuhan hidupnya serba dilayani. Apa yang dibutuhkan dilayani oleh alam semesta. Alam semesta masih banyak menyimpan kekayaannya sehingga manusia tidak perlu bersaing dan berebut untuk menikmatinya. Manusia bisa menanam seluas tanah yang mampu mereka kelola dan mereka tanami. Tidak seperti di zaman saat ini. Tanah sejengkal menjadi mahal dan bisa dijual belikan. Kehidupan dan keinginan manusia masih sangat sederhana. Hanya makan, minum, berak, tidur, dan beranak. Tak perlu kerja apa-apa. Zaman Kertayuga atau Satyayuga sebagaimana manusia di dalam masa kanak-kanaknya dalam satu masa kehidupan. Ketika manusia hidup sendiri, mungkin tidak perlu adanya peraturan dan hukum tertentu yang mengatur dan membatasi kegiatan dan keinginannya. Manusia bisa hidup seenaknya dan sebebasnya, tanpa berhadapan dengan kebebasan yang lainnya. Setiap manusia bisa mengatur kehidupannya sendiri tanpa terganggu dengan kehidupan yang lain. Namun pada saat kehidupan manusia mulai bersentuhan dengan adanya kehidupan manusia lainnya dalam kehidupannya, maka dibutuhkan adanya kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan dan diputuskan secara bersama-sama. Manakala manusia mengalami siklus pertumbuhan dari zaman Kertayuga beralih ke zaman Tirtayuga, manusia mulai bertemu dengan komunitas-komunitas manusia lainnya, sebagaimana secara personal beralihnya manusia dari masa kanak-kanaknya memasuki masa remajanya, mulai berinteraksi dengan remaja-remaja lainnya. Di zaman Tirtayuga, manusia mulai berinteraksi dengan komunitas-komunitas manusia jenis lainnya, sehingga manusia mulai mengenal dan menyadari adanya persaingan dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda, baik dalam komunitas yang sama maupun dengan komunitas yang berlainan sama sekali. Sehingga bisa terjadi kebebasan dari pihak yang satu bisa mengganggu kebebasan pihak-pihak lainnya yang berbeda tujuan dan kepentingan. Di akhir zaman Tirtayuga, mulai bermunculan adanya kerajaan-kerajaan kecil sebagai bentuk mulai muncul dan terbentuknya kekuasaan-kekuasaan. Sehingga mulai muncul adanya persaingan-persaingan kecil yang sangat kecil kemungkinan terjadinya permusuhan atau bahkan peperangan kecil. Semua perbedaan masih bisa dikendalikan oleh kebijakan yang lebih tua. Yang tua mengarahkan yang lebih muda, yang cerdas membimbing yang masih terbelajar, yang kaya masih melindungi yang kekurangan. Namun demikian, di zaman Tirtayuga ini belum terbentuk adanya hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan dan kemerdekaan yang lainnya. Nah, manakala manusia mengalami pertumbuhan dalam kehidupannya baik secara personal maupun secara sosial dari zaman Kertayuga beralih memasuki zaman Tirtayuga, secara personal seperti beralihnya dari masa kanak-kanaknya yang serba menyenangkan dimanja oleh kedua orang tuanya yang masih menyayanginya, beralih ke masa remaja dan mulai berinteraksi dan bertemu dengan remaja-remaja lainnya dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda
dan bahkan bertentangan. Hukum yang terbentuk pertama kali adalah hukum kekeluargaan. Hukum ini terbentuk secara alami karena adanya kesadaran-kesadaran yang lebih tua untuk melindungi dan mengarahkan yang lebih muda, yang masih dalam ikatan kasih sayang alam. Di zaman Tirta Yuga, mulai tumbuh adanya penguasa-penguasa kecil yang berambisi untuk mewujudkan keinginannya, sekalipun harus berlawanan dengan keinginan orang lain. Di zaman ini, ada pihak-pihak tertentu yang ingin berkolaborasi dengan pihak lain di dalam kekuasaannya, sehingga yang lemah tunduk dan berlindung kepada yang kuat, yang miskin dan bodoh tunduk dan patuh kepada yang kaya dan cerdas. Di zaman Tirta Yuga ini, sekalipun di sana sudah muncul adanya penguasa-penguasa kecil tertentu yang mulai membatasi kebebasan dan kemerdekaan pihak-pihak lainnya yang ada di bawah kekuasaan dan perlindungannya, kehidupannya masih berjalan selaras, di mana kebutuhan mereka yang lemah masih bisa dipenuhi dan dicukupi oleh pihak-pihak yang lebih kuat dan berkuasa. Begitulah kondisi manusia di zaman Tirta Yuga. Terbentuknya hukum yang pertama kali adalah muncul dari kesadaran yang lebih tua, lebih cerdas dan lebih kuat untuk melindungi mereka yang lebih muda, yang masih polos dan masih lemah. Dan tidak akan terjadi masalah apapun selama yang lemah dan miskin ini masih tunduk dan patuh terhadap yang lebih tua dan lebih cerdas. Dalam kehidupan personal, manusia zaman Tirta Yuga ini serupa dengan masa remaja dalam periode kehidupannya. Dari zaman Tirta Yuga memasuki zaman Dwapara Yuga, zaman di mana persaingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara komunitas yang satu dengan komunitas manusia yang lain semakin keras dan tajam. Persaingan di antara mereka sehingga mulai terjadi perebutan kekuasaan dan kekayaan. Dan hukum kesadaran yang terbina di masa Tirta Yuga juga berubah di masa Dwapara Yuga mengarah kepada hukum rimba. Segala jalan pun dilakukan, penipuan, pengkhianatan, perampokan, pemberontakan, hingga kepada peperangan mulai terjadi di zaman Dwapara Yuga. Di zaman ini sangat sulit untuk mendapatkan keamanan, sangat sulit mempercayai seseorang. Pengkhianatan mudah sekali terjadi demi kepentingan sepihak. Dan demi untuk menciptakan keamanan bersama, akhirnya mereka bersepakat membuat hukum dan peraturan yang disepakati bersama. Sebagaimana dalam siklus pertumbuhan manusia. Pada mulanya semuanya adalah halal, semuanya bisa dinikmati tanpa penghalang dan pembatas. Tetapi kemudian, di mana manusia mulai berlebihan mengambil dan merampok hak dan kebebasan orang lain, maka hukum dan peraturan pun diturunkan secara keras dan secara disiplin dengan segala sanksinya. Dalam masa kehidupan manusia di zaman Dwapara Yuga dapat disimboliskan dengan masa dewasa, masa di mana manusia mulai mengenal adanya dualitas dalam kehidupan. Selamanya manusia terkungkung dalam samsara, selama ada dalam kungkungan dualitas keyakinan dan pemahamannya yang terbatas dan membatasi kebebasannya. Hukum menjadi berlaku karena adanya nilai-nilai dualitas dalam pikiran manusia dan dalam tindakan-tindakannya. Di zaman Kali Yuga, manusia semakin menyadari ketidakmampuannya. Manusia semakin mengetahui kerapuhan dan keterbatasannya. Semua yang lahir akan mengalami kematian, semua yang berawal akan berakhir. Di zaman Kali Yuga, tidak ada siapapun yang bisa meniadakan keberakhiran ini, karena mempertahankan tidak terjadinya keberakhiran sama dengan tidak menginginkan terjadinya pembaharuan. Jika Kerta Yuga sebagai awal zaman digambarkan sebagai lembu Dharma yang masih berdiri di 4 kakinya, di mana Dharma masih berjalan secara normal. Kemudian terjadinya perubahan-perubahan dalam siklus kehidupan, maka kaki Dharma di setiap zaman berkurang 1. Simbol moralitas makin pudar dan makin berkurang hingga pada puncaknya, yaitu pada zaman Kali Yuga, di mana lembu Dharma hanya berdiri dan berjalan di atas 1 kaki saja. Pada zaman Kali Yuga, moralitas tidak bisa berdiri dengan sempurna.
Kali Yuga sebagai zaman terakhir merupakan zaman kehancuran. Banyak manusia mulai melupakan dan tidak percaya kepada Tuhan. Moral manusia pun sudah diambang kerusakannya. Kaum pria kurang menghormati kaum wanita. Banyak murid yang tidak patuh dan melawan gurunya. Banyak orang mencari nafkah secara tidak jujur. Kepalsuan dan penipuan menjadi kebudayaan di zaman ini. Pada zaman ini, uang yang paling berkuasa, hukum dan jabatan bisa dibeli dengan uang. Zaman Kali Yuga adalah zaman kegelapan, zaman kehancuran bagi yang sementara. Dalam masa kehidupan manusia, zaman Kali Yuga adalah masa tuanya, di mana manusia harus sadar menerima adanya proses penurunan kualitas dan fungsional dirinya, minimal secara fisik ragawi. Maka bersuci adalah puncaknya Kali Yuga. Mandi jenazah bisa dilakukan sesudah terjadi kematian. Kematian ragawi sudah biasa terjadi dalam siklus perkembangan ragawi dan tidak memberikan pelajaran apapun. Mengalami kematian dan terjadinya kematian adalah dua hal yang berbeda secara substansial. Dalam kematian ragawi, kamu tidak akan mengalami pengalaman apapun. Jangankan di dalam kematian, di dalam tidur saja kamu sudah tidak mampu menyadari diri dan hidupmu. Begitu pula dalam kematianmu. Kematianmu tidak jauh berbeda dengan tidurmu. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam kematian atau tidur, kecuali hanya bermimpi, bermimpi baik atau buruk. Hanya satu yang bisa kamu lakukan dalam tidur dan kematianmu, yaitu menunggu. Menunggu untuk bangun kembali pada keesokan harinya, atau menunggu untuk dilahirkan kembali pada kehidupanmu yang baru. Mengalami kematian sebelum kematianmu adalah sebuah pengalaman metafisis yang tidak mudah dilakukan oleh setiap manusia. Mengalami kematian dengan terjadinya kematian itu berbeda jauh. Mengalami kematian sebelum kematian adalah pelajaran dan pengetahuan yang hakiki. Mati sakjroning urip. Yang mati bukan badanmu, tetapi pikiran dan segala keinginanmu. Dalam satu masa kehidupan manusia, mengalami siklus perkembangan dalam 4 masa yang dimulai dari masa kanak-kanak, kemudian masa remaja disusul dengan masa dewasa, dan puncaknya adalah masa tua, yang kemudian diakhiri dengan kematian. Sebagaimana dalam siklus perkembangan manusia di dalam satu periode kehidupannya terbagi dalam 4 zaman. Siklus tersebut diawali dengan zaman Kertayuga yang dikenal sebagai zaman keemasan menuju kepada zaman Kaliyuga atau zaman kegelapan. Sebagaimana dalam satu masa kehidupan manusia, siklus perubahan dimulai dengan adanya masa kelahiran sebagai masa kanak-kanak dan diakhiri dengan masa tua dan kematian. Begitu pula yang terjadi dalam zaman Kertayuga yang seringkali disebut sebagai zaman keemasan, ada persamaan dengan satu masa kehidupan manusia, yaitu masa kanak-kanaknya yang tidak jauh berbeda dengan zaman Kertayuga yang sering disebut sebagai zaman keemasan. Begitu pula dalam 4 masa kehidupan manusia, maka masa kanak-kanak sebagai masa awal kehidupan manusia menjadi sangat penting dan menentukan masa tuanya atau masa depannya, sehingga masa kanak-kanak disebut sebagai Golden Age atau masa keemasan. Jika 4 masa dalam kehidupan manusia itu kita sebut sebagai masa pertumbuhan, perubahan atau masa perkembangan, maka 4 masa kehidupan manusia dapat dibagi menjadi 4 pertumbuhan. Masa kanak-kanak adalah masa tanam, masa remaja adalah masa tumbuh, sedangkan masa dewasa adalah masa kembang, dan masa tua adalah masa berbuah atau masa panen. Masa ngunduh wohing pakerti. Masa tanam adalah masa yang menentukan. Jika benih yang ditanam itu nyata dan jelas, maka masa-masa sesudahnya tak perlu dirisaukan. Jika yang ditanam adalah biji durian, maka yang tumbuh pasti pohon durian. Yang akan berbuah pasti durian. Dan itu sebuah keniscayaan. Itu sebabnya masa kanak-kanak adalah masa atau zaman Kertayuga atau Golden Age yang menentukan. Begitulah kehadiran agama sebagai bimbingan dasar untuk manusia di masa kanak-kanaknya.
menjadi sangat menentukan karena masa kanak-kanak adalah masa yang terbaik, masa emas untuk menanam sesuatu kebaikan ke dalam dirinya yang masih kosong dan polos. Jika di dalam masa kanak-kanaknya kita berhasil menanam bibit yang baik dan jelas, maka masa-masa selanjutnya kita tidak perlu lagi risau dan khawatir dengan masa pertumbuhan, masa perkembangan, hingga masa pembuahan. Jika yang ditanam adalah biji pohon mangga, maka kelak yang tumbuh adalah pohon mangga, dan yang berbuah pasti buah mangga. Itu sebuah kepastian. Begitu pula sebaliknya, jika di masa tanamnya kita lalai dan tidak tahu apa yang kita tanam di masa kanak-kanaknya, maka yang tumbuh kemudian kita tidak tahu akan menjadi pohon apa dan berbuah apa. Itulah sebabnya agama menjadi langkah awal yang terbaik bagi kanak-kanak dalam mengenal kenyataan melalui bahasa dan kata-kata, melalui konsepsi-konsepsi dengan segala gagasan-gagasan dasar yang bisa menjelaskannya. Apa yang diajarkan dalam agama barulah tingkat pengajaran dasar bagi kanak-kanak yang masih jauh dari kesempurnaan, karena masih terbungkus dan terbatas, sehingga masih ada level-level selanjutnya untuk mencapai kesempurnaannya sebagai diri sendiri yang sebenarnya. Semua ajaran agama bersumber dari kenyataan yang sebenarnya yang berhasil dicapai dan dialami oleh para spiritualis sejati yang disebut para rasul, para mesias, para Buddha atau para awatara. Setiap manusia mampu menggali kebenaran melalui kitab suci yang sama, namun masing-masing manusia hanya bisa menimba ilmu dan kebenaran dari kitab sucinya masing-masing, sebatas kapasitas kemampuan dan kecerdasan dalam kelasnya masing-masing. Setiap agama memiliki pegangan kitab suci yang berbeda dan sangat dihormati oleh setiap penganutnya. Umat Islam dengan Al-Qur'annya, Hindu dengan Wedanya, Kristen dengan Injilnya, dan Buddhisme dengan Tripitakanya. Kitab suci yang dijadikan pedoman satu dan sama bagi setiap komunitas penganutnya. Namun demikian, masing-masing para penganutnya tidak sama di dalam memahami ajarannya. Sangat tergantung pada kualitas kecerdasan dan pengetahuannya masing-masing di dalam levelnya sendiri-sendiri. Kanak-kanak baru belajar tentang strukturnya atau syariatnya, sedangkan para remaja sudah menjalankan metodologinya atau tarekatnya. Sedangkan yang dewasa sudah memasuki level esensial atau jenjang hakikatnya. Dan yang sudah memasuki masa tuanya harus sudah mampu meraih jenjang substansialnya atau makrifatnya. Semua ritual atau ibadah yang dilakukan di level kanak-kanak masih nampak di mata. Berbeda dengan di level remaja atau level-level selanjutnya, semua ritualnya sudah tidak bisa disaksikan oleh mata ragawi kita. Jika di level kanak-kanak yang disucikan adalah tangan dan mulutnya, sedangkan di level remaja yang disucikan adalah perbuatannya. Mensucikan tangan itu nampak di mata, tetapi mensucikan perbuatan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Apalagi di level dewasa yang disucikan adalah hatinya atau motivasinya. Sedangkan di level yang tertinggi di masa tuanya, yang disucikan adalah tujuan utamanya. Dan uniknya pada saat orang mau melakukan ritual itu, sesudah bersuci kemudian secara aksidental mengeluarkan kentut dari pantatnya, maka seluruh proses pensucian yang sudah dilakukannya itu menjadi batal gagal dan harus diulangi kembali prosesnya. Nah, uniknya tuh di sini, yaitu jika kentut yang dinyatakan telah membatalkan seluruh proses kesucian yang sudah dilakukannya, seharusnya sumber yang menjadi kentut itu keluar yang harus kita sucikan. Namun pada prakteknya kita tidak melakukan hal itu, melainkan kita mengulangi kembali melakukan kesucian atau berwudu dari awal, dari mulai berkumur sampai hingga kaki yang kita cuci.
tapi lubang itu tidak pernah disucikan sama sekali. Nah, dalam parodi suci ini tentunya ada pesan khusus yang tersembunyi yang ingin disampaikannya. Tentunya dibutuhkan kecerdasan khusus untuk bisa mampu menangkap pesan apa yang ada di dalamnya yang tersembunyi tersebut. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada, baik di alam niskala maupun skala. Bertemu kembali dengan Hyang Wildo, pengelola channel khusus yang membicarakan persoalan-persoalan kehidupan dalam tataran spiritual. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan dua orang tamu yang kebetulan datang dari luar kota. Yang satu bernama Pak Masran dari Cilacap, kemudian Mas Budi Mas Budi dari Solo. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk membuat dialog spesial ya, karena mereka datang dari jauh, tentunya membawa pertanyaan-pertanyaan khusus ya. Paling tidak mereka akan bercerita tentang apa yang menyebabkan mereka datang ke sini. Ya, mungkin pertama kita minta kepada Pak Masran, apa yang membuat Pak Masran datang ke sini dan apa yang ingin ditanyakan. Rahayu, Yang. Rahayu, Rahayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara pembukaan barangkali ingin mengenalkan diri. Nama saya Masran dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Yang pagi ini kami sangat berbahagia dan sangat-sangat bergembira bisa bertatap muka dengan Yang Wildo. Ini merupakan anugerah bagi saya. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini bisa mendapatkan rahmat dan barokah dari Tuhan. Amin. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Mengapa kami sangat-sangat ingin bertemu dengan Yang Wildo? Pengalaman bagi saya beberapa bulan, mungkin tahun lah, saya tidak ingat betul. Lama sudah saya menggeluti pencerahan-pencerahan dari Yang Wildo atau konten-konten yang saya baca, saya dengar melalui YouTube, sehingga kami bisa menikmati apa yang telah disampaikan Yang Wildo melalui YouTube. Saya penasaran, pengen sekali bertemu dengan Yang Wildo. Karena apa? Beberapa pencerahan saya rasakan betul bahwa ini seolah-olah membuka hati saya untuk meningkatkan kedewasaan saja di dalam beragama, di dalam berketuhanan. Yang selama ini saya akui memang terasa ada hal-hal yang kurang tepat, namun saya tidak atau belum menemui jalan. Pagi ini alhamdulillah, insya Allah ini merupakan cara saya di dalam meningkatkan pengetahuan tentang ketuhanan, tentang kebenaran yang sejati, tentang kenyataan hidup yang saya pengen tahu persis dengan Yang Wildo, sehingga hidup saya akan menemukan kedamaian dengan sesama makhluk, apalagi dengan sesama insan yang hidup di dunia ini. Ada beberapa hal setelah saya membaca konten-konten Yang Wildo, saya amati betul terbuka hati saya bahwa yang namanya agama itu rupanya sangat berlapis-lapis. Saya temukan di dalam konten ini cara mensucikan diri kita itu tidak hanya
dengan air, tapi juga dengan cara-cara lain yang sasarannya bukan fisik, bukan materi, tapi mungkin di luar fisik dan materi itu. Seperti kita tahu bahwa yang namanya mensucikan diri manusia itu dengan mandi, yang kita rasakan selama ini hidup saya. Namun setelah saya membaca pencerahan yang itu, rupanya ada lagi saya temukan bahwa yang namanya mensucikan diri itu tidak hanya dengan air. Karena pensucian ini berupa bukan materi, tapi kelakuan, perbuatan yang saya lakukan baik dengan mata, telinga, hidung, dan panca indera yang lain. Itu ternyata perlu juga dicuci. Disimbolkan dalam agama itu yang namanya berwudu. Mungkin apa yang kami tanyakan sebagian sudah pernah mendengar, tapi pagi ini kami merasa diri saya untuk lebih jelas gamblang apa makna pensucikan daripada jiwa atau kelakuan itu yang itu. Sehingga kami menemukan ketenangan bahwa yang saya sucikan ini betul-betul suci sesuai dengan apa yang hendak kami tuju, yaitu kesejatian hidup yang perlu suci, perlu bersih, sehingga bisa ketemu dengan yang maha suci. Demikian yang itu. Kemudian bisa kami terima nanti sehingga menemukan apa yang kami tuju jauh-jauh dari Cilacap ke Surabaya ini. Terima kasih yang itu. Kemudian apa yang jadi pertanyaan? Yaitu cara mensucikan tingkah laku, perbuatan itu mestinya dengan cara apa dan bagaimana? Ini yang kami perlu penjelasan lebih dalam. Oke, ya. Di dalam agama mungkin kita semua sudah tahu tata cara kita mensucikan diri. Hanya saja yang seringkali diperkenalkan dalam agama itu tata caranya masih diperkenalkan hanya untuk anak-anak, ya, sehingga untuk menjelaskan mengenai kebersihan itu harus diberikan contoh dengan model yang jelas, misalnya. Jadi dengan cara mungkin kita membersihkan tangan kita, membersihkan mulut kita, membersihkan kepala kita, membersihkan telinga kita, mata kita, bahkan sampai kaki, sampai seluruh tubuh. Nah, semua yang dilakukan di tingkat pertama adalah jelas kalau kita mau telaah lebih jauh, lebih banyak membersihkan tubuh. Tubuh kita seringkali dijadikan model atau contoh untuk memberikan gambaran yang sangat singkat. Seolah-olah dengan membersihkan tubuh, seolah-olah untuk membersihkan diri, itu harus dimulai dengan cara membersihkan tubuh. Nah ini, cuma sayangnya pada saat orang-orang melakukan hal ini, apa yang banyak mereka lakukan seringkali cenderung hanya merupakan ritual belaka. Apa yang mereka lakukan memang benar, sesuai dengan petunjuk, yaitu dengan membersihkan tangan, kepala, mulut, telinga, mata, dan lain sebagainya. Ya, tentu saja yang dimaksud membersihkan diri kan bukan hanya sebatas pada tubuh saja. Memang pada tingkat awal, pada tingkat anak-anak yang disebut sebagai level agama, memang dicontohkan seperti itu.
Tapi selanjutnya yang dimaksud membersihkan itu adalah bagaimana. Jadi yang dibersihkan bukan hanya tangannya, tapi juga perbuatannya. Bukan hanya mulutnya, tapi juga perkataannya. Bukan hanya kepalanya, tapi juga pikirannya. Bukan hanya telinganya, tapi juga pendengarannya. Bukan hanya kakinya, tapi juga perjalanannya. Jadi ternyata membersihkan tangan itu jelas. Membersihkan mulut jelas, ya kan? Membersihkan kepala, mata, telinga, semuanya jelas. Tapi pada saat kita membersihkan, apa yang dilakukan semua anggota tubuh ini tidak jelas. Membersihkan mulut kita tahu, tapi bagaimana caranya kita membersihkan perkataan? Membersihkan tangan kita tahu, tapi bagaimana caranya kita membersihkan perbuatan? Membersihkan kaki kita tahu, tapi bagaimana caranya kita membersihkan perjalanan kita? Membersihkan telinga, mata kita tahu, tapi bagaimana caranya kita membersihkan pandangan kita dan pendengaran kita? Tentunya kalau yang dibersihkan udah di tingkat perbuatan, ya tentunya kita lebih ditekankan bukan hanya mulutnya yang dibersihkan, tapi perkataannya. Bagaimana caranya? Bagaimana kita melakukan kontrol terhadap setiap apa yang kita lakukan. Jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan sampai ada orang yang dirugikan oleh perkataan yang keluar dari mulut ini. Ini caranya kita membersihkan mulut, caranya membersihkan perbuatan. Bagaimana caranya membersihkan perbuatan kita? Bukan hanya tangan saja yang kita bersihkan, tapi bagaimana caranya mengkontrol agar perbuatan kita lagi-lagi tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini seharusnya di sana. Nah, pembersihan di tingkat kedua ini yang disebut di tingkat metodikal praktis. Kalau pembersihan pertama itu pembersihan di tingkat agama. Anak-anak itu kalau dalam Islam disebutnya syariat, ya. Tapi kalau yang menyebutnya itu di tingkat struktural, ya. Kalau di tingkat metodikal praktis membersihkan tangan, tapi yang dibersihkan adalah perbuatannya. Nah, kalau di tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu yang disebut di tingkat esensial, ya, di tingkat esensial meta epistemologis. Yang dibersihkan adalah motivasinya. Perbuatan kita bisa sama, yang kita lakukan bisa sama-sama berbuat baik, tapi motivasinya bisa berbeda-beda. Yang satu berbuat baik memang betul-betul ingin berbuat baik. Nah, sedangkan yang lain bisa saja dia berbuat baik karena ada pencitraan, ada keinginan, ada maunya. Kadang-kadang berbuat baik itu hanya modus. Nah, ini kan jadi yang dibersihkan di tingkat kedua adalah hati. Jadi kalau membersihkan hati itu jelas lebih sulit ketimbang membersihkan perbuatan. Lebih jauh lagi, ya kan? Nah, di tingkat yang lebih tinggi lagi, yang dibersihkan adalah tujuannya. Apa tujuannya kita melakukan kebaikan ini? Nah, ya di tingkat yang ini hampir sama sebetulnya. Hampir semuanya itu ada modus. Jadi bagaimana kita membersihkan di tingkat yang lebih tinggi? Artinya kita mampu melakukan semua perbuatan kita. Tidak ada seorang pun yang disakiti. Dan kita betul-betul dengan kesucian hati berkata, berbuat apa adanya. Demi kebaikan semua pihak. Sehingga tidak ada yang dirugikan satupun. Ya.